Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ikhwan dan akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan karunia Allah Azza wa Jalla kembali kita bisa bersimpuh di majlis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla, di potongan bumi Allah yang terbaik, yang paling Allah cintai, untuk kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Adabi Al-Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dibawakan di sini hanya hadis-hadis sahihnya saja. Yang hadis-hadis dhaifnya tidak dimasukkan, makanya disebut Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya Rabb. Kita masih di bab ke-9, bab tentang barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya ya masih hidup gitu ya, kemudian tidak menjadikan dia masuk surga, dalam artian dia durhaka kepada kedua orang tuanya sehingga menjadi penghalang dia masuk surga. Karena kita sudah bawakan di kajian-kajian sebelumnya, Nabi kita sabdakan la yadkhulul jannata 'aq, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadis sudah kita bacakan, tinggal kita jelaskan kesempatan ini. Hadis pertama yang dibawakan di sini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atau bisa dikatakan berdoa menurut sebagian tafsir, Raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu. Qalu ya Rasulullah, man? Qala man adraka walidayhi 'inda al-kibari aw ahadahuma fadakhala an-nar. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ya, celaka, celaka, celaka. Siapa? Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah yang dibilang celaka itu? Binasa itu? Ya, kebelangsat dan seterusnya. Silahkan bahasakan bahasa-bahasa yang menunjukkan kebinasaan, kehancuran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, barang siapa orang yang celaka itu adalah barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi lansia, sudah tua, kibar, sudah sepuh, sudah tua. Ya, atau salah satunya, kalau enggak dua-duanya salah satunya, entah bapak atau sebaliknya ibu, gitu kan, yang masih hidup. Fadakhalan nar, ternyata dia masuk neraka. Ya. Jadi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Berarti antum dah faham semua maksudnya, berarti dia durhaka, tidak tidak bakti kepada kedua orang tuanya, padahal masih hidup gitu, masih ada yang sisa. Ya. Entah dua-duanya atau salah satunya masih tersisa gitu. Ya, padahal kita sudah sering dengar bahwa
Al-walidu awsatu abwabil jannah, kata Nabi SAW. Ya, orang tua itu, entah bapak atau ibu, itu adalah ya sebaik-baik pintu surga. Sebaik-baik pintu surga yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau kau mau ya silahkan sia-siakan tuh pintu dengan durhaka gitu. Ya, tapi kalau kau mau juga sebaliknya ihfazhu, kau jaga pintu surga tersebut gitu kan. Kalau kita jaga insyaallah kita masuk surga. Jadi orang tua kita itu pintu surga yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah menasihatkan kepada seorang laki-laki ya dengan mengatakan apa? Ilzam qadamaiha ay qadamaha ay qadamaiha ay qadamaiha fathammal jannah. Ketika ya, dia berkata bahwa yang masih hidup ibunya gitu ketika dalam satu ya hadis ya siapa yang masih hidup gitu dari orang tuanya ternyata disebut ibunya, maka Rasul katakan apa? Pepet terus kaki ibumu, di situ surga, kata Rasulullah SAW. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Pepet terus kakinya, di situ surga. Bukan berarti surga Allah di bawah kaki ibu, ya. Ya. Itu bentuk apa? Ya, kinayah atau majaz gitu ya. Bukan berarti apa? Surga di bawah kaki ibu tempatnya gitu, enggak. Tapi maksudnya adalah dengan kita berbakti kepada ibu kita atau orang tua kita secara umum, maka disitulah surga kita yang mencintai. Menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kemudian ya kita bacakan penjelasan daripada hadis ini. Raghima anfuhu. Nabi bersabda di awal di sini, raghima anfuhu. Anfun itu artinya apa jemaah? Anfun. Hidung. Paham bahasa Arab ya. Anfun artinya hidung. Kalau orang dikatakan raghima anfuhu, dia jatuh, nyunsep, langsung kena hidung. Nggak sempat bertumpu dengan lengan mungkin atau bahu. Tapi apa? Begitu jatuh langsung yang mendarat apa? Hidungnya. Itu enak apa gimana Pak? Langsung jatuh, mendarat pakai hidung. Itu enak nggak kira-kira tuh? Apa sebaliknya? Ya, sakitnya nggak kepalang tanggung sudah, apa bahasa orang itu. Nah, ini digunakan, bahasa seperti ini digunakan oleh orang Arab untuk dalilun ala dzul, menunjukkan atas kehinaan gitu kan. Ya. Menunjukkan atas kehinaan, kerendahan yang sangat ya rendah, hina, dina, dan silakan bahasakan. Ya. Orang Arab menggunakan bahasa seperti ini untuk menunjukkan kehinaan dan kerendahan. Serendah-rendahnya manusia kalau udah dikatakan raghima anfuhu gitu kan. Ya. Maksudnya raghima anfuhu ay ulsiqa birrugham. Maksudnya hidungnya itu ketika dia jatuh mungkin langsung nempel dengan tanah gitu kan. Yang mendarat duluan tanah. Thumma istu'mila fi dhulli wal ajz ya. Anil intisab. Kemudian digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan dhul, kehinaan atau kelemahan. Sehingga saking lemahnya enggak bisa berdiri gitu kan. Udah nyungsep sudah. Waliyadzubillah. Dan ini menunjukkan betapa orang yang ya disebut dalam hadis ini ketika dia dapatkan kedua orang tuanya sudah lansia tapi dia tidak berbakti, dia tidak berkhidmat, dia tidak jaga, dia tidak pelihara, dia tidak ya menolong, membantu, berbakti dan seterusnya. Maka itu anak adalah anak yang sangat hina, dina dan celaka waliyadzubillah. Ada dua pendapat ulama jamaah yang saya cintai tentang makna lafaz raghima anfuhu dari sabda Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali raghima anfuhu, 3 kali. Ya.
Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sabda Nabi yang mengatakan ragima anfuhu ini bentuk khabar gitu. Berita, kabar dari Nabi SAW bahwa ya celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Alias dia enggak bakti berarti. Ini satu pendapat. Maknanya adalah khabar, pemberitaan bahwa ragima anfuhu itu maksudnya ya celakalah ya. Ya, sifatnya pengkabaran. Tapi ada yang mengatakan bahwa sabda Nabi yang mengatakan ragima anfuhu ini adalah bentuk doa. Bentuk doa dari Nabi SAW. Berarti diartikan apa? Semoga apa? Semoga celaka, semoga hina, dina, rendah, ya, semoga binasa gitu kan. Wah, kalau ini yang sahih adalah bentuk doa dari Nabi, ngeri nggak jemaah? Kalau ini doa dari Nabi, ngeri nggak ini? Ya, doa keburukan buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, apalagi sudah lansia. Wah, kalau bentuknya doa dari Nabi, apa nggak ngeri ini? Sampai 3 kali Nabi SAW ulang, alaihi salatu wassalam. Semoga celaka, semoga binasa, atau semoga hina, dina, rendah. Siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, ya, ketika sudah lansia gitu ya, tua, atau salah satu dari keduanya, dia masuk neraka, karena dia tidak berbakti. Berarti dia durhaka, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Dan sampai ini adalah bentuk doa dari Nabi SAW. Bahaya, khatir, ya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengulangan ya lafal atau doa Nabi yang mengatakan kalau ini adalah doa, pengulangan ungkapan beliau mengatakan ragima anfu ini bentuk taukid, penekanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking celakanya. Ya. Saking kebelangsatnya, saking hinanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini bentuk taukid, penekanan dari beliau alaihi salatu wassalam. Berarti ini bukan perkara sepele. Kalau sampai Nabi ulang sampai 3 kali, ini berarti mengerikan dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Enggak main-main urusannya. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ini kita jelaskan hadisnya ya, syarah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man? Siapa itu ya Rasulullah? Orang celaka, orang binasa, orang hina itu siapa ya Rasulullah? Apa tujuannya kira-kira sahabat nanya kayak gini jemaah? Ada yang bisa tebak? Apa tujuannya sahabat ya bertanya tentang siapa sih gerangan yang celaka itu, yang binasa itu ya Rasulullah? Siapa mereka? Orang kayak gimana mereka itu ya Rasulullah? Tujuannya apa jemaah? Sahabat nanya kayak gini supaya apa? Ya, supaya mereka terhindar, tidak masuk golongan orang-orang ini gitu ya, yang didoain celaka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat semangat ya untuk terhindar dari sebab-sebab kebinasaan. Mereka sangat bersemangat untuk mencari sebab-sebab ya yang bisa menghindarkan mereka dari kehinaan dan kerendahan. Ya. Jadi mereka bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang celaka, binasa. Itu siapa ya Rasulullah? Kaila yattasifu bisifatihi wa la yaf'alu fi'lahu. Kata Syekh menjelaskan di sini supaya mereka tidak berkarakter seperti karakter orang ini gitu yang didoain buruk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya mereka tidak melakukan perbuatan orang tersebut gitu. Itu tujuannya, supaya terhindar maksudnya, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma fadakhalan nar. Beliau menjawab, orang yang celaka itu, binasa itu, hina itu adalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika sudah lansia, sudah tua, atau salah satu dari keduanya, ya, kemudian dia masuk ke dalam, ya, maka dia masuk ke dalam neraka. Berarti dia tidak berbakti, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita ya, kalau ada yang masih tersisa orang tuanya, dua-duanya kah sudah sepuh atau salah satunya, itu pintu surga jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala.
ya. Manfaatin sebaik-baiknya itu, ya. Bisa jadi, saya sering mengungkapkan, bisa jadi antum masuk surganya bukan karena sholat antum yang waduh, Masya Allah. Bukan karena puasa antum, bukan karena haji dan umroh antum atau ibadah yang lain. Tapi bisa jadi Allah lincirkan jalan antum ke surga ibaratnya. Itu dari jalur bakti antum terhadap siapa? Kedua orang tua. Apalagi dia sudah lansia, sudah tua yang mencintai sunnah ta'ala. Baik. Kemudian ya Bapak Ibu sekalian kalau Allah tabaraka wa taala di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dengan bahasa indal kibar yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika apa? Kondisi sepuh, tua. Yang menjadi pertanyaan sekarang, terus gimana tuh Ustaz? Ya, kalau kita punya orang tua, belum tua, masih muda, masih kencang gitu kan. Tapi kita bakti sama mereka berdua. Apakah kita tetap dapat keutamaan atau enggak dapat keutamaan gitu kan? Berarti kita enggak masuk surga dong gitu. Harus nunggu tua dulu baru begitu maksudnya. Kan kalau lihat hadis ini kan katanya ketika tua. Berarti kalau orang tuanya masih muda, berarti enggak usah bakti-bakti banget gitu, Ustaz. Itu maksudnya? Ya tidak. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini kata para ulama bukan maksudnya atau bukan bermakna atau tidak bermakna bahwasanya kalau dia dapatin orang tuanya masih agak muda, belum tua-tua banget, belum sepuh, masih kencang, bisa berusaha sendiri, bisa kerja sendiri, ngantor, kerja, bisnis dan seterusnya misalnya, ya, lantas kita nggak bakti gitu sama mereka, nggak perhatian gitu sama mereka, ya, terus kita nggak dapat keutamaan gitu dengan masuk surga gitu, mencintai sunnah ta'ala, ya, maka tidak seperti itu pemahamannya, ya, tidak begitu pemahamannya. Maka cara mengumpulkannya gimana? Menjamaknya gimana? Bakti kepada kedua orang tua yang masih kencang, masih muda, wajib, harus. Tapi lebih ditekankan lagi manakala apa? Bakti itu lebih ditekankan lagi manakala apa? Sudah? Manakala mereka berdua sudah apa? Sudah tua. Paham penjamaannya ya? Pengumpulannya seperti itu, menyatukannya seperti itu. Hadisnya bilang tadi ketika tua, lansia. Lantas kalau muda gimana gitu kan? Jadi nggak perlu bakti gitu Ustaz, nanti nunggu tua baru bakti. Enggak. Maka penggabungannya adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka masih muda, masih kencang, masih kuat, berusaha dan seterusnya. Itu wajib. Ya, wajib. Ya, akan tetapi kewajiban berbakti tersebut semakin ditekankan lagi manakala keduanya sudah apa? Sudah lansia, ya, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sinyalir hal ini di surat Al-Isra ya. Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya. Dan Rabbmu memerintahkan kepadamu untuk apa? Engkau tidak menyembah melainkan Dia dan terhadap kedua orang tua apa? Hendaknya berbuat apa? Ihsan, berbuat baik, berbakti. Kemudian Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibar, ya, imma yablughanna 'indakal kibar. Ya, maksudnya ketika ya orang tuamu tersebut di sisimu. Berarti kalau bisa sih bagusnya orang tua kalau lansia itu di satu atap sama kita jemaah, alias satu rumah. Karena itu lebih bisa apa? Lebih bisa menjadikan kita lebih apa? Lebih mudah untuk mengontrol dia, untuk membantu dia dan seterusnya. Karena Allah bahasakan apa? Indaka. Apa itu indaka jemaah? Di sisimu. Berarti kalau bisa bagusnya gitu ya. Kita dekat dengan orang tua yang sudah lansia itu. Saya kenal sebagian orang ketika orang tuanya sudah tua, sepuh, dia di Jakarta, ya, maka apa? Dia sepakati dengan kedua orang tuanya rumah di kampung dijual karena nggak ada keluarga, nggak ada saudara lagi di sana yang ngurus. Rumah di kampung dijual, kemudian dibangunin rumah di sini gitu kan, nambah ya, rumah gitu kan. Di samping rumah dia dibangunkan untuk orang tuanya, sederhana gitu. Yang penting bisa satu
Satu atap, itu bagus. Padahal dia orang awam, belum ngaji. Dia lakukan itu. Ya, saya kira kita yang sudah ngaji jangan sampai kalah gitu dengan orang yang belum ngaji, gitu. Cintai sunata. Ya nggak ngaji, saya tahu orangnya belum ngaji gitu kan. Islam biasa lah, ya umum. Belum belajar, belum duduk di majelis gitu kan. Tapi dia, Masya Allah, harusnya kita yang sudah faham ilmunya lebih seru, lebih jauh lagi dibandingkan dia gitu kan. Ya, itu kalau orang tuanya gelem. Apa gelem? Kalau orang tuanya apa? Berkenan, mau. Tapi kalau misalnya enggak, bapak ibu lebih enjoy di kampung katanya, lebih sehat, lebih seger, oksigennya masih melimpah, Jakarta cepat mati. Misalnya, ya, polusi dan seterusnya bisa. Atau sebab-sebab yang lain gitu kan. Tidak berkenan, kita udah berusaha, ayolah Pak, Bu gitu kan. Tapi lebih enjoy dengan suasana di kampung mungkin ya kita nggak bisa memaksa di waktu tersebut. Yang penting kita udah berusaha untuk apa? Mengajak gitu kan. Dan memang sulit ya, nggak mudah untuk ngajak orang tua yang sudah enjoy dengan suasana kampung, tiba-tiba kita bawa ke Jakarta tinggal sholat, makan, tidur, sholat, makan, tidur, tinggal tunggu mati. Ya nggak suka dia kayak gitu. Dia senangnya ke sawah, nyeker, bawa golok, bawa ya apa tuh, arit, apalagi ada kambing, itu sehat jadinya dia. Saya punya ibu mertua udah sepuh, udah hampir apa ya, udah 75-an mungkin umurnya itu. Nggak bisa diem, Mbak. Nggak bisa diem. Suruh dia, nggak bisa. Ya. Tapi memang sehatnya dengan gerak gitu kan. Kalau mager ya cepat penyakitan gitu, mencintai sonotal. Nyeker ke belakang, ngurus ayam, ngurus macam-macam gitu. Subhanallah. Tapi kalau dia mau ya sebaiknya di sisi kita gitu lebih, apalagi kalau udah benar-benar tua, udah renta, udah lemah, itu sebaiknya ya di sisi kita, karena itu bahasa Al-Qur'an, indakal kibar, di sisimu gitu kan. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan bahwasanya apa? Fala taqul lahuma, maka jangan kalian ya katakan, ya jangan kamu katakan kepada keduanya kalau udah tua itu. Nanti ada ya penjelasannya. La taqul lahuma Jangan kau katakan kepada mereka berdua apa? Ucapan gitu. Dan seterusnya. Atau lebih panjang lagi cih atau oga, males dan seterusnya. Ketika diperintah atau diminta tolong misalnya sama orang tuanya. Waliyadzubillah. Dihindari. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu itu ucapannya apa? Kariman, latifan, rafiq, maksudnya yang lembut, yang sopan, yang santun gitu. Ya. Anda pernah ceritakan mungkin tentang Muhammad bin Sirin rahimahullah taala. Beliau kalau ngobrol dengan ibunya seperti orang apa? Sakit, lemas. Bu, iya Bu. Kalau bahasa kita ya. Kayak orang sakit gitu. Ngobrol sama ibunya itu. Sampai temannya yang menjenguk dia, yang menziarahi dia, nyangka dia sedang sakit. Tapi saudari perempuannya mengatakan bahwa begitulah saudara saya, Muhammad bin Sirin, kalau sedang ngobrol sama ibu, seperti orang sakit, lemah suaranya. Tidak ada di kamus Muhammad bin Sirin ngangkat suara lebih tinggi daripada seorang mak. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah salaf kita, luar biasa mereka. Ya, tentang bakti dalam hal bakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian kita lanjut jemaah cintai Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan fihil hathu ala birril walidain. Dalam hadis yang sudah kita bacakan ada anjuran ya untuk berbakti ya kepada kedua orang tua, wa 'idhami thawabihi, dan besarnya pahala bakti kepada kedua orang tua. Ada anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga menunjukkan betapa besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sampai di penjelasan berikutnya insyaallah nanti kita akan jelaskan ada dosa-dosa besar menurut sebagian ulama, dosa-dosa besar yang dia bisa diampunkan dengan sebab bakti kepada kedua orang tua. Dosa besar loh jemaah. Ya, nanti akan kita sampaikan hadisnya insyaallah. Akan datang hadisnya. Di mana ada seorang laki-laki membunuh perempuan yang menolak lamarannya.
Dia lamar seorang perempuan dalam hadis Ibnu Abbas, nanti kita akan bacakan insyaallah ada. Dia melamar seorang perempuan, ditolak. Perempuan itu dilamar laki-laki lain, diterima. Wah, cemburu buta dia. Ya, saya ngelamar, ditolak. Dia ngelamar, diterima. Kurang apa sih saya ibaratnya? Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Saya cemburu, saya hajar itu perempuan, saya habisin. Penggal. Bunuh. Dia datang kepada Ibnu Abbas curhat. Ya, hal min taubah, aku masih bisa diterima enggak taubatnya ini? Masih bisa taubat enggak? Aku diterima enggak taubatku nih? Aku bunuh perempuan gara-gara cemburu. Ya. Sekarang mending dukun bertindak katanya ya, kalau dulu pedang bertindak aja, kalau cemburu pedang bertindak. Ngeri. Ya, nanti kita akan bacakan. Ternyata Ibnu Abbas ketika dicurhatin, ditanya, yang ditanya apa? Ahayyun ummak, ahayyatun ummuk. Ibumu hidup enggak? Masih ada ibumu enggak? Masya Allah, apa hubungannya membunuh orang dengan ibu? Kok larinya jauh amat gitu. Ini orang nanya tentang saya habis bunuh perempuan, ya, karena cemburu. Bisa diterima enggak taubat saya? Kok larinya? Ibumu hidup enggak? Nyambung enggak jemaah? Sampai Atha, muridnya Ibnu Abbas heran. Wong nonya bisa diterima taubat gara-gara bunuh orang, larinya nanya, emakmu hidup apa enggak? Apa hubungannya? Ternyata Ibnu Abbas sebutkan bahwa saya tidak tahu ada amalan yang paling bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah melainkan bakti kepada ibu. Subhanallah. Ini menunjukkan kata para ulama, kata Syekh juga menjelaskan nanti di kitab ini menunjukkan bahwa ternyata sebagian ulama menyebutkan dengan hadis ini, dengan riwayat ini, ya ada dosa besar yang bisa diampunkan oleh Allah dengan sebab bakti kepada siapa? Orang tua, terutama ibu dalam hadis tersebut. Ibu subhanahu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, ya. Wa ma'nahu anna birrahuma 'inda kibarihima wa dha'fihima bil khidmati aw an-nafaqati aw ghairi dzalika sababun lidukhulil jannah. Maknanya adalah bahwa bakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah sepuh, sudah tua, mereka sudah lemah, butuh bantuan, butuh khidmat dari anak, ya. Dengan cara kita berkhidmat kepadanya, menolong, membantu dia. Dan juga dengan nafkah, memberikan nafkah. Sehingga kadang muncul pertanyaan, Ustaz, kita mending berinfak, ya, sedekah itu mana dulu nih, ke orang tua, sama kerabat, atau orang lain gitu, Ustaz? Jawabannya jelas. Al-Quran menjawab, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Ya. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan kepada mereka Muhammad, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, dari harta benda dan selainnya, falil walidain. Siapa duluan? Siapa yang duluan? Maka ajib sekali kalau ada jemaah di sini sama orang lain nggak ada hubungan rahim, dermawannya ampun-ampunan, jor-joran bantu orang tuanya entah nggak jelas di kampung, nggak mau tahu kadang-kadang. Maksudnya gimana kita bisa dermawan sama orang yang nggak ada hubungan rahim, dengan yang ada hubungan rahim kita medit, pelit. Ini kan kebalik-balik dia mencintai, menyelisih Quran. Falil walidain kata Allah. Ya, infak sedekah yang paling utama itu pertama nomor wahid walidain, untuk kedua orang tua. Jadi jangan pelit-pelit kepada kedua orang tua. Antum kira ya apa yang kita berikan kepada orang tua kita 500.000, 1 juta atau berapa itu akan membuat kita miskin? Tidak, malah itu akan mendatangkan keberkahan. Allah ganti berlipat-lipat nanti. Mencintai sunata. Jangan pernah merasakan miskin gara-gara kita banyak bantu orang tua kita yang butuh gitu kan. Mencintai sunata. Dan saya sering ungkapkan di majelis ini, orang tua kita rata-rata nggak mau ngungkapin, kadang-kadang jemaah nggak enak mana punya tanggungan istri, anak-anak, cucunya dan seterusnya. Nggak enak kadang minta. Siapa yang harus paham? Siapa yang harus mengerti? Kita yang harus paham jadi anak. Ya. Kita harus cari-cari tahu. Mungkin saudara kita atau siapa di kampung, bapak kira-kira butuh apa dan seterusnya, ibu butuh apa. Kadang mereka malu untuk ngomong. Ya. Apalagi kalau tahu mantunya tipenya agak-agak gitu kan.
Dan banyak tuh kasus ya, mantu sama mertua. Hah? Ah, itu. Nah, kita berusaha untuk mendidik istri kita bisa menolong kita bakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kan? Karena kalau perempuan itu dia harus lebih bakti kepada siapa? Suami dibandingkan orang tua setelah dia menikah. Tapi suami dia mesti lebih berbakti kepada siapa? Orang tuanya yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kadang kebalik, mentang-mentang udah nikah, sama mertua baktinya ampun-ampunan. Sama orang tuanya sendiri, Allahul musta'an. Kebalik-balik dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, harus beda. Kita yang punya ilmu udah ngaji dengan yang enggak ya harus beda ya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Orang tua itu segala-galanya. Ya. Jadi kalau mau berinfak, falil walidain kata Allah. Kepada kedua orang tua dulu. Baru apa? Wal aqrabin. Kerabat kita siapa? Adik kita, saudara kita, abang kita, adik kita, siapa yang membutuhkan. Ya, dari kerabat kita, pak D kita, pak Le kita, siapa misalnya yang membutuhkan. Selama memang kita mampu untuk membantu. Ya. Ya, selama kita mampu untuk membantu, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian au ghairi dzalik atau selain itu, ya. Ya, macam-macam bentuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah sepuh yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata Imam Nawawi rahimahullah, sababun lidukhulil jannah. Ini menjadi sebab untuk masuk ke dalam apa? Surga. Menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, fahaman qassara fi dzalika, ya. Ya. Beliau mengatakan faman qassara fi dzalika ya fatahu dukhulul jannah. Barang siapa yang lalai dalam hal itu, maksudnya lalai dari berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah lansia, lalai dia sia-siakan orang tuanya yang sudah lansia itu, tidak dia pedulikan, jarang ditanya, jarang ditelepon. Ya. Ini yang jadi sebab sebagian orang kadang berusaha ini, berusaha itu, usaha ini, usaha itu. Enggak sukses-sukses. Maksudnya apa ya? Seret, susah rezekinya. Gagal terus. Ya. Coba dicek hubunganmu dengan orang tuamu. Ya, bagaimana kualitas baktimu gitu, level baktimu kepada kedua orang tuamu. Ini nasihat dari hati jemaah ya. Kalau kita usaha ini, usaha itu, kok rasanya kok susah banget gitu ya, untuk sukses, untuk betul-betul maju itu kok kayaknya kok berat sekali gitu. Coba dicek dulu tuh hubungan kita sama orang tua gimana. Ya. Bahkan kalau boleh saya nanya, kapan antum terakhir minta doa sama orang tua biar usaha antum lancar? Kapan terakhir? Ya. Kalau dia mahasiswa supaya dilancarkan proses ya kuliahnya, atau dia orang yang mungkin berusaha atau dan yang lainnya. Kapan terakhir minta doa? Wallahi mandi. Antum bahasa Jawa juga enggak mandi itu jam? Mandi itu manjur. Bahasa Jawa ya? Ya, bahasa Lombok juga sama tuh, mandi. Mandi doa orang tua itu, Pak. Ya. Enggak ada hijabnya. Kan antum udah tahu hadisnya itu. Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab. Ya, sangat rentan diijabahi. Tidak ada keraguan. Disebutkan salah satunya selain doanya musafir, doanya orang yang dizalimi, doa siapa? Doa ibu, doa orang tua. Ngeri itu. Subhanallah. Enggak main-main doa orang tua itu. Anda ingat Ustaz kita, Ustaz Firanda. Ada yang kenal Ustaz Firanda ya? InsyaAllah. Ketika beliau mau masuk doktor apa S2 apa kalau nggak salah, beliau pernah cerita itu. Ya, kasih tahu teman-temannya angel, saingannya berat, orang-orang Arab pinter-pinter dan seterusnya. Ya. Paling ya yang keterima berapa orang? 4 orang atau berapa? Kalau 4 orang yang diterima insya Allah saya nomor 4-nya katanya. Pede banget yang Firanda kata teman-temannya. Iyalah saya punya senjata. Apa senjatanya? Doa ibu. Benar dia minta nelpon ibu, doa ibu. Lulus. Ngeri doa ibu itu cuma. Ya. Atau doa bapak.
Lebih-lebih lagi doa ibu. Mereka kalau udah ngangkat tangan, serius, nangis sama Allah untuk maslahat kita. Ngeri jemaah. Saya berbaik sangka sama ibu bapak saya ketika 8 orang teman sepondok saya dulu berangkat ke Libya, Jakarta, mau kuliah di Jakarta, di Libya, dari Lombok. Dengan ujian yang banyak di jalan, nyebrang Bali, kuku saya hilang kayak ke apa namanya itu? Ke gencet pintu besi musola kapal feri, ombaknya kencang banget itu. Wah, sampai nggak bisa gerak, nangis di pangkuan teman saya itu. Jangan gerak, Yakub, teman saya namanya. Ya, banyak ujiannya. Ya, 8 orang dari pondok itu. Saya sih husnudzonnya itu kejujuran doa ibu sama bapak itu supaya saya bisa lulus gitu kan. Betul Bapak Ibu sekalian, dari 8 teman sepondok itu, dari pondok 8 utusan gitu berangkat untuk kuliah di Libya. Itu dari teman-teman yang pintar-pintar, bahkan beberapa orang guru saya gitu kan, yang coba daftar di Libya. Sendiri saya lulus di Libya dari 8 orang itu. Bukan karena saya pintar ya, tapi mungkin karena doa ibu saya. Sampai saya nggak percaya, nggak mau pergi ngeliat pengumuman saya karena orang pintar-pintar aja nggak lulus, gimana saya gitu. Ternyata alhamdulillah. Kita nggak tahu, siapa tahu ibu saya, bapak saya minta sama Allah, berdoa, nangis sama Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa lulus. Mungkin kalau saya nggak lulus di Libya dulu, mungkin antum kenal saya sekarang sebagai artis mungkin. Saya dulu suka bernasyid jemaah cinta. Ya, nasyid-nasyid Islami gitu. Dulu ada Brothers, Raihan, ya. Dulu tuh. Banyak hafal saya dulu. Punya bakat di situ. Kalau saya nggak lulus, saya akan kembangkan bakat itu, pikir saya di Jakarta. Alhamdulillah, mungkin Allah berkehendak lain. Ya, lulus, akhirnya bisa kita ketemu sekarang. Kalau enggak, mungkin saya lagi bersenandung. Allah musta'an. Allah musta'an. Kemudian jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi fa'innahu fatahu dukhulul jannah. Maksudnya kalau seorang anak melalaikan bakti kepada kedua orang tua, terutama ketika sudah lansia, sudah tua, waduh, fatahu dukhulul jannah. Akan luput dari dia masuk surga. Mungkin ujung-ujungnya suatu saat kalau punya iman sebesar dzarrah dalam hatinya, ujung-ujungnya dia akan pindah ya, ujung-ujungnya akan masuk surga. Ujung-ujungnya akan masuk ke surga kalau dia punya iman walau secercah dalam hatinya. Tapi non sewu, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, diapain dulu Pak? Dibersihin dulu dosa durhakanya. Di mana? Jahannam. Apa enggak ngeri jemaah? Ya, sehari di akhirat itu 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Taruh dia di neraka 7 hari, seminggu, 7000 tahun. Gimana sebulan? Gimana setahun di dalam neraka? Allahu musta'an. Wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat, 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Lama enggak tuh Pak? Jangan sampai kita masuk neraka jemaah gara-gara kita melalaikan bakti kepada kedua orang tua. Agak ngeri nih. Saya sendiri ngomong kayak gini ngeri jemaah. Ngeri. Kayak sering karena saya ceramah seperti ini, pulang-pulang itu saya ingat apa yang saya sampaikan di majelis. Saya langsung telepon bapak biasanya. Karena saya tinggal bapak punyanya. Nah, takut apa yang saya sampaikan itu saya sendiri nggak ngamalin gitu. Sering saya ngomong kayak gini kan di majelis, di sini di kajian kita. Pulang-pulang kadang saya langsung telepon bapak. Ya, saya takut masuk neraka jemaah. Gara-gara apa? Melalaikan orang tua. Saya minta ampun kepada Allah kalau banyak kekurangan. Dan antum juga, kita semua minta ampun kepada Allah kalau kita masih banyak kekurangan. Dan sering-sering minta maaf sama orang tua kita, Pak, Bu. Kita banyak dosa terkait tentang hak mereka. Sering-sering minta maaf kita kepada mereka. Kita mau mati dalam keadaan mereka berdua ridho terhadap kita. Karena kalau mereka berdua nggak ridho sama kita, neraka nunggu kita. Neraka nunggu kita. Semangat kita untuk meraih ridho kedua orang tua. Berlomba-lomba, antum punya saudara 5, berapa, lomba-lomba tuh. Dulu-duluan dapat raih ridho orang tua. Silakan Atan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjut sedikit jamaah yang saya muliakan, sedikit saja. Ana juga kebetulan ada keluarga dari Lombok mau ketemu. Jadi kita sedikit saja lanjutkan insyaallah. Kata Imam Nawawi rahimahullah di akhir fa innahu ay dikatakan faman qassara fi dzalika fa fatahu dukhulul jannah wa arghama Allahu anfah. Siapa yang melalaikan berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah ya tua, sudah lansia, maka luput darinya masuk surga dan Allah akan celakakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dia. Waliyadzubillah. Dikarenakan jemaah semua dosa itu Allah Subhanahu wa taala bisa undurkan pembalasannya, sanksinya itu Allah bisa undurkan. Kecuali dosa apa? Dosa apa? Durhaka. Itu fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Ya, sanksi daripada dosa durhaka kepada kedua orang tua itu dia disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi di DP dulu di dunia oleh Allah Azza wa Jalla sebelum nanti di akhirat. Ya. Jadi Nabi dalam sebagian hadis sebutkan seperti itu bahwa setiap dosa itu bisa Allah undurkan pembalasannya sampai hari kiamat kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Dalam sebagian riwayat zalim sama orang. Ini durhaka sama zalim sama orang. Zalim sama orang lain. Itu biasanya sanksinya di DP dulu di dunia, disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Waliyadzubillah. Maka kita perlu hati-hati dalam hal ini yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, saya sedikit tambahkan bahwa kita ini banyak dosa jemaah. Kita mungkin sering atau pernah melakukan apa? Dosa. Bahkan mungkin sampai level dosa besar mungkin. Ya. Ada sebagian yang mungkin terjerumus dalam dosa besar. Tapi subhanallah dengan kita berbakti kepada orang tua, terutama ibu ya di sini ya, itu bisa jadi penghapus. Bagaimana saya sinyalir di awal tadi. Ada hadis diriwayatkan ya oleh Al-Imam Tirmidzi, begitu juga Imam Ahmad rahimahullah taala, Al-Mundhiri juga meriwayatkan dalam Targhib dan Tarhib dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sanadnya hadis ini sahih. Bahwa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala inni adznabtu dzamban 'aziman. Dia bilang sama Rasul, aku sesungguhnya telah melakukan dosa yang besar ya Rasulullah. Bukan dosa kecil berarti ya jemaah ya. Dosa besar saya lakukan ya Rasulullah. Fahalli min taubah. Kiranya aku masih bisa diterima enggak taubatnya ya Rasulullah? Bisa diterima taubat saya enggak kira-kira ya Rasulullah? Aku melakukan dosa besar. Tidak disebutkan di sini jenis dosanya. Yang jelas dosa besar. Karena dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada saghair, ada kabair. Tidak disebutkan jenis dosanya. Ya. Maka bisa enggak diterima taubat saya ya Rasulullah? Gerangan apa yang ditanya oleh Rasul Bapak Ibu sekalian? Rasul mengata faqala hallaka ummun. Kamu punya ibu enggak kata? Masyaallah. Mirip-mirip dengan hadis Ibnu Abbas tadi ya. Yang orang bunuh orang perempuan itu ya. Ya. Kamu punya ibu enggak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tahu derajat ibu itu dibandingkan bapak berapa dalam Islam? 3. Ibu baru bapak. Dan saya Pak ya, kita enggak usah cemburu, ini ketetapan syariat. Karena bapak enggak hamil, bapak enggak melahirkan, bapak enggak menyusui. Yang ada bapak tidur kan kalau istri menyusui. Mungkin ada yang bantu juga, tapi kebanyakan yang bangun siapa? Anak ngoek malam-malam nangis ya ibunya yang bangun. Begadang sampai kadang Masya Allah.
Itu perlu kita bayangin, perlu kita ingat. Kalau antum lihat istri antum, ya Allah, bangun malam-malam, begitu juga ibu kita dulu. Tolong dibayangi itu ya, supaya kita ingat doa buat mereka gitu kan. Subhanallah. Kalau masih hidup kita berbakti kepada mereka. Kalau udah meninggal kita berbakti dengan berdoa, bersedekah atas nama mereka dan yang lainnya. Itu. Karena bakti yang paling jujur itu adalah bakti setelah orang tua meninggal. Kalau bakti ketika masih hidup, anak-anak pada bakti semua. Ya kita nggak tahu hati masing-masing. Kadang-kadang ada tujuan tertentu, bisa jadi kan. Mudah-mudahan sih ikhlas gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu. Tapi kalau udah meninggal, ada anak tetap bakti sama orang tuanya setelah meninggal. Lah itu jujur berarti baktinya. Paham maksudnya? Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, Rasul bilang, kamu punya ibu enggak? Qala la. Laki-laki itu bilang tidak, berarti udah meninggal ibunya. Enggak ada ya Rasulullah, udah meninggal maksudnya. Rasul nanya lagi jemaah. Bayangkan ini jemaah. Segitunya gitu kan. Qala fahallaka min khalah. Apa khalah itu? Kalau ammah, bibi dari sisi bapak. Berarti saudaranya bapak kita. Itu ammah dalam bahasa Arab. Bibi dari sisi bapak. Kalau khalah, bibi dari sisi siapa? Ibu. Bibi kita dari jalur siapa? Ibu. Kamu punya khalah enggak? Kamu punya bibi enggak dari sisi ibumu? Ya. Kata dia, ya, kata siapa? Kata laki-laki tersebut, qala na'am. Laki-laki itu mengatakan apa? Iya. Ya, saya punya bibi ya Rasulullah, dari jalur ibu maksudnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fabirraha. Kalau gitu kau bakti sama bibimu itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ibu meninggal, penggantinya siapa? Bibi dalam Islam. Penggantinya adalah bibi. Bu Le kita mungkin. Atau Bu D kita mungkin. Entah kakak atau ibu, adik atau dari ibu kita gitu kan. Itu bibi kita. Khalah istilahnya. Mencintai sunnah ta'ala. Bakti kau kepada bibimu. Subhanallah. Ya. Bakti kepada bibi saja bisa jadi sebab dosamu diampunkan. Makna hadis ini begini. Begini kan makna hadis ini berarti kan? Ketika Rasul bilang, "Fabirraha, kau bakti sama bibimu." Berarti bakti sama bibimu juga bisa menjadi sebab apa? Diampunkan dosa besarmu itu. Bagaimana kalau kau bakti sama siapa? Makmu masih hidup, misal tobat, waduh, rontok tuh dosa besar itu. Dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hadis azim, ini hadis besarin, luar biasa hadis ini, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya, sanadnya sahih hadis ini. Subhanallah, enggak main-main. Sama bibi aja bakti bisa jadi sebab terampunkannya dosa azim, dosa besar. Gimana kalau sama ibu? La ilaha illallah, enggak main-main dia mencintai sunnah ta'ala. Di sisi lain, sedikit lagi kita tutup, bahwa bakti sama orang tua itu, apalagi ibu gitu ya, itu kata para ulama, sababun li jalbir rizq. Sebab apa? Datangnya apa? Rezeki. Ini yang saya bilang. Kalau ada yang merasa rezekinya agak seret, cek hubunganmu sama orang tuamu. Tolong kalau nggak dicatat, diingat ini omongan dia mencintai. Kalau rezekimu agak seret, usahamu kurang lancar, cek hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Ya. Itu. Nah, ada sebagian anak yang enjoy aja dia berbulan-bulan, hampir tahunan mungkin, nggak ada kontak, nggak ada ya sama orang tuanya kok bisa gitu, kok nyaman gitu loh, nggak sadar apa dia, ya dengan dia bakti kepada orang tuanya tersebut, yang merupakan rahim terdekat kita. Siapa rahim terdekat kita kan? Kita suruh sambung silaturahim ya. Siapa rahim terdekat kita? Ibu bapak kita lah. Ya. Rahim terdekat kita ibu bapak kita, jangan mencintai Islam. Arham, ya, terdekat kita itu adalah siapa? Bapak ibu kita. Ya. Nah, dengan kita bakti, nyambung sama ibu bapak kita yang merupakan rahim terdekat kita, itu sebab rezeki itu lancar, jangan mencintai Islam. Para ulama katakan seperti ini dari dalil-dalil.
Mereka berkata seperti ini dari dalil-dalil yang ada. Mencintai sunnah. Kita bawakan dalilnya. Ya. Dalam hadis Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, hadis ini viral sekali, sering antum dengar, ana yakin antum sudah dengar semua. Saking seringnya disampaikan hadis ini. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Man ahabba." Ya. Siapa yang suka, siapa yang pengen, siapa yang ngebet, siapa yang mau. Untuk apa? An yubsata lahu fi rizqih. Dibentangkan, dilapangkan rezekinya. Hadis ini keren sekali jemaah. Hadisnya nggak bilang apa? Man ahabba an yurzaqa. Nah. Rasul nggak mengatakan barang siapa yang suka untuk diberikan rezeki. Nggak, bukan begitu bahasanya. Tapi barang siapa yang suka untuk dilapangkan selapang-lapangnya rezekinya. Beda nggak jemaah? Kalau dikatakan barang siapa, seandainya Rasul bilang barang siapa yang ingin diberikan rezeki. Dengan dikatakan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Orang rata-rata milih mana tuh? Yang pertama apa yang kedua orang pilih? Hah? Yang kedua orang rata-rata pilih. Pengennya lapang gitu. Agak perlu dipertanyakan. Semua rata-rata pengen lapang rezekinya, luas, rezekinya mudah gitu. Kok rasanya duit ngejar dia gitu loh. Anda pernah cerita, saya punya bapak angkat dulu. Dia menganggap saya anak, ya saya katakan bapak angkat, walaupun nggak dibinkan ke dia gitu kan. Ya, sampai adik saya ngeledek. Saya ini aneh, punya bapak angkat, punya juga anak angkat. Gitu ya. Saya punya anak angkat 2 gitu. Ya. Itu dicerita sama saya bahwa ya Allah Ustaz, sampai saya mau dikarungin sama kakak ipar saya katanya. Mau dibakar saya sama kakak ipar saya. Saking kebelangsatnya hidup saya itu, rezeki saya itu seret terus. Ya, gara-gara dia nggak ngakuin apa ya, bapaknya. Dia dulu diasuh sama bapak angkatnya. Bapak angkatnya itu dokternya Soeharto dulu, dokter pribadinya Soeharto. Karena mungkin hidupnya gaya Eropa apa, udah dienakin hidupnya, bapaknya miskin, nggak diakuin bapaknya. Setelah meninggal bapak angkatnya itu, yang dokter itu, langsat hidupnya. Sampai mau dikarungin sama kakak iparnya, preman. Kakak iparnya mau dikarungin, mau dibunuh. Gara-gara anaknya terlantar, nggak susah makan, dan seterusnya. Mau dikarungin, anaknya banyak padahal. Akhirnya ada orang nasihatin dia, bilang, kamu masih punya bapak enggak? Saya punya bapak asli sebenarnya katanya. Cuman dia cerita. Oh, pantesan katanya. Enggak usah jauh-jauh, itu sebab kau blangsat itu tuh. Coba kau pergi minta maaf sama bapakmu sekarang. Langsung berubah hidupmu insyaAllah. Padahal itu sama-sama kurang soleh juga orangnya yang nasihatin itu. Bener. Dia sadar itu. Dia pergi ke bapaknya minta maaf. Bapaknya legowo alhamdulillah. Sampai bapaknya itu indikasi dia, atau maksudnya cara dia lah gitu ya. Sini dekat katanya. Namanya Aziz. Aziz, sini. Diludahin sama bapaknya. Syah, saya ridho sama kamu. Itu tanda bapak ridho. Syah, ini ludah ridho gitu. Pergi kau nak. Bapak ridho sama kamu. Berubah nasibmu. Masya Allah. Bisa dikatakan se-Jakarta Timur ini dokter gigi yang paling rame kliniknya kayaknya beliau dah. Saya belum pernah lihat dokter gigi serame itu. Ngantre. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Sampai dia bilang, dikejar duit ya Ustaz katanya. Setelah dia dapat ridho bapaknya. Itu bapak, bagaimana kalau ibu? Allah Akbar, nggak main-main ya mencintai sunnah ta'ala. Mandi kalau bahasa orang Jawa itu, mandi gitu. Kalau orang tua udah ridho, doain kita mandi dah. Kau tunggu kesuksesan itu kalau mereka udah ridho sama kita. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Jangan bikin masalah sama orang tuamu pokoknya. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Berusaha kita untuk mencari ridho dia. Kemudian mencintai. Jadi Nabi SAW katakan di sini, barang siapa yang ingin dilapangkan, bukan barang siapa yang ingin direzekikan, tapi dilapangkan rezekinya, maka apa? Ya, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan mau dipanjangin umurnya. Berarti orang durhaka itu biasanya pendek umurnya jemaah. Menurut hadis ini. Udah mau dibentangkan rezekinya, luaskan rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimah. Silahkan disambung silaturahimnya. Siapa rahim terdekat tadi? Siapa rahim terdekat kita? Ibu bapak kita.
Oh, orang rahim-rahim yang lain kita sambung aja, Masya Allah, menjadi sebab lapangnya rezeki. Bagaimana dengan rahim terdekat? Orang tua kita yang mencintaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir, kemudian kita tutup, bahwasanya apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita yang mencintai Allah Ta'ala itu juga diantara sebab solehnya anak kita. Siapa yang nggak mau anaknya soleh di sini? Orang gila yang nggak mau anaknya soleh. Majnun, orang yang nggak mau anaknya soleh. Sepakat kita ya, semua kita ingin anak kita soleh. Oh, sebejat-bejatnya kita, sepreman-premannya orang nggak mau anaknya jadi preman kayak dia atau lebih preman dari dia. Dia pengen anaknya jadi orang baik. Setuju kita di sini? Tanya aja yang preman-preman tuh, mau nggak anak bapak jadi preman juga? Nggak mau dia. Ya tuh? Nggak mau. Dia mau anaknya jadi orang baik gitu kan. Dia tahu dia akan mati nanti. Dia pengen ada anaknya yang mendoakan dia setelah dia mati terkubur, mencintai semua. Banyak anak orang tua aja meninggal bertahun-tahun, orang tuanya meninggal, nggak ada doa ngalir. Mana? Makanya harus didesain anak kita jadi anak yang saleh jemaah. Ya, itu. Kita buat. Boleh anak kita kuliah umum, kuliah apa, tapi harus belajar agama juga. Biar dia ingat kita setelah mati. Aset kita itu anak. Kan rugi sekali kita. Udah empot-empotan kita kuliahin dia, biayain dia, urus dia, nafkahin dia. Ya. Tapi nggak soleh, mati, nggak ada secuil doa datang. Nggak balik modal kalau bahasa istri saya. Nggak balik modal kita aja mencintai. Kita ingin kita mati, doa mereka itu terus, Masya Allah. Saya sudah berjanji sama Allah Azza wa Jalla, selama saya nggak dibikin lupa ketika sujud, saya nggak akan lupa untuk menyelipkan setelah Subhana Rabbil A'la, Allah maghfir li ummi. Anak pribadi. Ini contoh, maksudnya ini kita saling memotivasi aja mencintai. Kalau saya nggak dibikin lupa dan ada kesempatan sebelum bangkit imam dari sujudnya, maka apa? Karena itu waktu mustajab, saya nggak akan lupa untuk Allah maghfir li ummi, ya Allah ampuni ibuku. Kalau agak panjang apalagi kita Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setelah itu Allah maghfir li ummi, wahdi li abi, wa ukhti. Cintai sama. Ya Allah ampuni ibuku, ya. Beri petunjuk bapakku, saudariku, dan ya, mencintai Allah Ta'ala. Kecuali Allah, kalau Allah ditakdirkan saya lupa dan seterusnya. Tapi kalau saya nggak lupa, itu sudah menjadi habit saya. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti itu, mencintai Allah. Bareng-bareng kita. Ingat doa dalam sujud kita. Kita lagi dekat sama Allah dalam sujud itu. Ingat doa untuk orang tua kita. Kemudian apa yang mencintai Allah Ta'ala? Sekali lagi, dengan kita bakti kepada kedua orang tua, itu sebab anak kita soleh insya Allah. Ya. Ada ungkapan, kama tadinu tudan. Bagaimana kau bersikap, itu begitu juga kau akan disikapi. Kau bersikap baik sama orang tuamu, kau bakti sama orang tuamu, nanti anakmu akan menjikapimu begitu. Paham maksudnya? Anakmu akan apa? Bakti sama engkau gitu kan. Jazak min jinsil amal kata orang. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kau bakti, insya Allah anakmu akan berbakti. Birru aba'akum ya barrukum abna'ukum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakti kalian sama orang tua kalian, ya dalam hadis Hakim ya. Ya. Bahwasanya apa? Beliau mensahihkan hadis ini. Bahwasanya apa? Birru aba'akum ya barrukum abna'ukum. Berbakti kalian sama orang tua kalian, nanti anak-anak kalian juga akan bakti sama kalian. Gitu kan? Ya. Wa'ifu an nisa'in nas, ta'iffu nisa'akum. Ini keren yang akhir hadis ini keren sekali cuma cintai semata. Apa artinya? Jaga diri kalian dari wanita-wanitanya. Ini kita tutup, udah ya, udah selesai insyaallah. Jaga diri kalian dari wanita-wanitanya manusia. Maksudnya apa? Jangan serong sama istri orang, jangan kau berzina sama anak orang, yang nggak ada, bukan mahrammu, bukan istrimu. Hati-hati, jangan. Ya, maka apa? Nanti istri-istri kalian juga akan dijaga oleh Allah SWT. Akan afif, akan apa? Menjaga diri. Kalau sampai ada orang istrinya serong atau apa, takutnya dia di luaran mungkin agak-agak nakal mungkin. Takutnya, walaupun nggak mutlak ya, nggak selalu ya. Nabi bilang, hati-hati, maksudnya jaga diri kalian, jaga kemaluan kalian. Maksudnya jangan sampai kalian sampai berzina di luaran sana. Jangan. Maksudnya jaga diri kalian dari wanita-wanitanya manusia, entah istri orang, putrinya orang yang bukan istrimu. Jangan kau zinai mereka. Kau jaga kemaluanmu dari mereka itu. Jangan kau apa-apain ya bibinya orang, ya istrinya orang,
putrinya orang yang bukan istrimu, maka apa? Istri-istri kalian nanti, putri-putri kalian nanti, insya Allah juga akan dijaga. Az-zina dainun, kata pujangga. Zina itu utang yang mencintai sunata. Ya, ya. Zina itu utang. Kalau biasanya ya bayarnya dari keluarganya sendiri. Biasanya, walaupun ini nggak mutlak sekali lagi mencintai sunata. Tapi biasanya ada terjadi seperti itu. Kalau dia pernah menzolimi orang dengan dia menzinai atau menzinai orang dan seterusnya, takutnya nanti di keluarganya ada saja yang kena kasus yang sama. Hati-hati mencintai. Karena kata sebagian mereka zina itu utang gitu. Walaupun tidak mutlak, tidak mutlak. Barakallahu fiikum, sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi kita buat semakin kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.